Jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Flaviana. Masih dengan materi yang sama, kita membahas tentang teks negosiasi. Di video sebelumnya, kita membahas tentang syarat tercapainya sebuah kesepakatan. Kemudian kita juga mempelajari tentang faktor penentu keberhasilan dalam negosiasi. Nah, di kali ini kita akan mengulas tentang pasangan tuturan dalam teks negosiasi dan kalimat persuasif. Anak-anak, jangan kemana-mana, saksikan terus video pembelajaran Bu Agustin hingga selesai. Kembali lagi di channel Agustin Flaviana, jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Anak-anak, sebelum kita mengulas tentang pasangan tuturan yang terdapat dalam teks negosiasi, Bu Agustin ingin mengingatkan kalian tentang struktur teks negosiasi. Di video sebelumnya kita sudah mengulas tentang struktur teks negosiasi yang terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Berikut contoh struktur teks dalam negosiasi. Berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut ini. Kutipan pertama, pembeli, "Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan bang?" Jawab penjual, "Belum boleh bu, 20.000 ya." Perhatikan kutipan teks tadi, terdapat pasangan tuturan di antara dua dialog ini, yakni pembeli menyampaikan pengurangan harga, kemudian ditolak oleh penjual. Jadi pasangan tuturannya yaitu menyampaikan permintaan dan menolak permintaan. Berikut ini contoh-contoh pasangan tuturan lainnya. Menyampaikan salam, pasangan tuturannya menolak atau menjawab salam. Bertanya, pasangan tuturannya menjawab atau tidak menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Bu Agustin akan menjelaskan tentang kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Nah, kamu telah memahami bahwa negosiasi bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Artinya, masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan, ya kan? Nah, untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat, ya kan? Nah, kalau kita tidak mampu mempengaruhi orang lain, tentunya kita tidak akan berhasil untuk meyakinkan orang lain. Seperti itu. Jadi, ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Jadi ciri bahasa yang digunakan itu adalah ciri bahasa yang santun dan persuasif. Persuasif artinya mampu mempengaruhi orang lain, artinya mampu meyakinkan orang lain. Nah, perhatikan contoh kalimat persuasif pada kutipan berikut ini. Kutipan halaman 168. Kutipan antara anak dan ayah. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh anak. "Ayah, tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita." Lalu jawab ayah, "Ya sudahlah, kalau itu mau kamu, tapi nanti kamu pikirkan lagi ya." Nah, dalam kutipan ini si anak menggunakan kalimat persuasif. "Ayah, tenang saja," katanya. "Ayah, tenang saja, semua sudah aku pikirkan." Nah, di sini terlihat sekali bahwa anak mencoba untuk meyakinkan ayahnya, membujuk ayahnya. Jadi dengan bahasa yang halus, artinya menolak dengan bahasa yang halus dan meyakinkan, seperti itu. Kemudian selain itu juga harus memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Kalau kamu menyampaikan maksud kamu terhadap orang lain dengan bahasa yang emosional, orang belum tentu menerima. Tetapi kalau kamu menyampaikannya secara halus, secara santun,
orang lain lebih bisa menerima, seperti itu. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain, contohnya tolong diperhatikan. Nah, seperti ini, barusan Bu Agustin menyampaikan kalimat tolong diperhatikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh bahasa-bahasa yang mengandung persuasif dan bersifat sopan. Nah, berikut ini kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan. Terdiri atas tolong, silahkan, cobalah, percayalah, yakinlah. Nah, seperti itu. Dan bolehkah kalau dia bersifat pertanyaan, seperti itu. Dan lain-lain. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah, tetapi disampaikan secara persuasif. Paham tidak? Ya, jadi kata-kata ini sebenarnya kata-kata perintah, tapi disampaikan secara persuasif. Dengan demikian terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Artinya kata-kata perintah itu disampaikan secara halus, yang maknanya, yang tujuannya itu untuk membujuk, seperti itu. Oke anak-anak, apakah sampai di sini kalian sudah paham? Jika sudah paham, kalian perhatikan lagi contoh berikut ini, penyajian materi berikut ini, contoh-contoh hasil analisis terhadap kalimat persuasif yang terdapat dalam teks negosiasi. Semoga dengan menyaksikan hasil analisis ini, kalian menjadi semakin paham tentang kalimat persuasif dalam teks negosiasi dan betapa pentingnya kalimat persuasif di dalam ketercapaian negosiasi. Seperti itu. Contoh kalimat persuasif dalam kutipan teks negosiasi terdapat pada kutipan berikut ini. Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja supaya aku mudah meraih cita-cita. Tidak terasa waktu kita sudah selesai untuk sesi kali ini. Semoga apa yang disajikan oleh Bu Agustin di video pembelajaran kali ini dapat semakin menambah wawasan kamu tentang bagaimana cara bernegosiasi yang baik, sehingga perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kedua belah pihak itu dapat diselesaikan dengan baik dan terjadilah sebuah kesepakatan. Seperti tujuan utamanya yaitu menyelesaikan suatu perbedaan atau suatu perselisihan. Oh ya anak-anak, di akhir video Bu Agustin menyajikan sebuah kegiatan yang harus kalian lakukan. Jadi ada beberapa instruksi kegiatan yang harus kalian kerjakan secara terstruktur untuk hasil pekerjaan kalian dikirim di classwork. Jadi medianya bebas, boleh ditulis di kertas ataupun kalian mau ketik, terserah mau menggunakan aplikasi apa saja. Yang penting pengumpulannya di classwork, oke? Nah, sampai di sini video pembelajaran Bu Agustin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Berikut ini perintah tugas pertama untuk nilai pengetahuan. Analisislah kalimat persuasif yang terdapat dalam teks negosiasi HP baru halaman 152. Kumpulkan tugasnya di classwork dan boleh disajikan dalam bentuk media apapun.